Kajian tafsir Al-Quran kita pada pagi hari ini, insya Allah kita akan bahas ayat yang ke-234 dari surah Al-Baqarah. Dan untuk mengingat kembali, telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yakni ayat yang ke-233, yang mana Allah menjelaskan tentang hak dan kewajiban sepasang suami istri, yang mana bila terjadi kasus perceraian, kemudian sang istri meninggalkan anak di bawah 2 tahun, maka masih menjadi kewajiban bagi ibunya yang telah dicerai untuk menyusukan anaknya hingga susuan yang sempurna, liman aroda ayyutimmar rodoah, bagi yang mau, tetapi tetap penyusuan yang sempurna adalah 2 tahun. Kemudian atas tanggungan biaya penyusuan itu adalah bapaknya atau mantan suami. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di ayat yang ke-234 ini masih terkait dengan ayat-ayat sebelumnya, khususnya 6 ayat sebelum ini, yakni dari ayat 228 yang masih membicarakan masa iddah bagi istri yang diceraikan suaminya. Dalam ayat ini jemaah rahimakumullah, masa iddah bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya, yakni 4 bulan 10 hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Fa idza balagna ajalahunna fala junaka 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Wallahu bima ta'maluna khabir. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya, berbela sungkawa. Dalam bahasa ini adalah beriddah, menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian setelah habis masa menunggunya, masa iddahnya, maka tiada dosa bagimu para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Terjemahan secara global. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masa iddah, masa yang harus ditunggu oleh istri, yakni janda maksudnya, kalau ditinggal mati suaminya, yakni selama 4 bulan 10 hari. Allah mengawalinya walladzina, dan orang-orang yutawaffauna, dari kata tawaffa yatawaffa, yang maknanya wafat. Bentuknya fi'il mudhari' tetapi dimajhulkan, seperti yu, di, kataba jadi kutiba, menulis jadi ditulis. Yutawaffauna, orang-orang yang diwafatkan di antara kalian
maksudnya laki-laki. Wa yadharuna azwajan, dan dia meninggalkan istri-istri azwajan yatarabbasna bi anfusihina arba'ata ashhuri wa asyra. Istri yang ditinggal itu hendaknya menunggu masa iddahnya dengan lama 4 bulan 10 hari atau 130 hari. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, terkait dalam hal ini saya nukilkan sedikit dari Imam Ibnu Katsir yang penjelasan beliau, kata beliau berkenan iddah seorang istri, hadza amrum minallahi, ini adalah merupakan perintah dari Allah lin nisa'i, terhadap para wanita allati yatawaffa anhunna azwajahunna ayat tadidna arba'ata ashhur wa asyra layal. Kata beliau, jamaah rahimakumullah, bila ditinggal mati oleh suaminya, dia harus menunggu, yakni dikenal dengan masa iddah 4 bulan 10 hari. Wa hadzal hukmu yasmalu zaujatil madkhul bihinna wa ghairil madkhul bihinna. Di sini dijelaskan, jamaah rahimakumullah, ditinggal mati suaminya, dalam hal ini apakah sang suami itu pernah jima, berkumpul sebagai seorang suami istri atau tidak. Jadi makna ayat ini, yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajayatarabbasna bi anfusina arba'at asyhur. Jadi kalau orang berumah tangga, sepasang suami istri, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kemudian suaminya meninggal. Suaminya meninggal, lah istrinya belum sempat dicampuri, belum sempat dijima. Nah, kalau dalam perceraian bab lain yang dikenal dengan talak bain sugro, kemarin sempat kita singgung, ada orang suami itu mentalak istrinya, mulai hari ini kamu ku talak, jebret, habis nikah tak talak, terjadi cerai. Kemudian istri ini belum sempat dicampuri, maksudnya dicampuri itu dijima. Paham Pak ya, dijima ya, kumpul suami istri, belum sempat dicampuri, lah itu nggak ada masa iddahnya. Tetapi kalau ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya tetap 4 bulan 10 hari. Dia juga dapat waris sebagai istri. Kalau ada anak berarti 1/8. Kalau tidak ada anak berarti 1/4. Haknya penuh. Jadi ini tercakup, biar belum pernah dicampuri atau sudah dicampuri, tetap masa menunggunya adalah 4 bulan 10 hari. Apakah bisa terjadi seperti itu? Bisa, jamaah rahimakumullah. Kenapa tidak ada orang yang tahu mati itu? Nggak ada. Ada orang setelah qabil tu tazwijaha nikaha fil mahril madkur, jebret, malaikat maut cabut nyawanya. Ada. Karena kematian sekali lagi tidak ada yang tahu. Habis qabil tu, bahkan setelah nikah baru beberapa hari mungkin dia mati, belum sempat dicampuri, berlakulah ini. Karena sekali lagi kematian itu tidak ada yang tahu. Pas sholat mati, pas puasa mati, pas rokoknya tahu-tahu habis, bakar tangannya mati. Itulah kematian. Karena yang pernah ditawari kematian itu hanya Rasulullah, tidak ada yang lain. Kalau Rasulullah SAW ditawari kematian, datang Jibril, kemudian jamaah rahimakumullah, beliau memilih mati. Beliau ditawari
untuk memilih mati sampai hari kiamat. Maksudnya hidup kekal sampai hari kiamat. Kalau dalam suatu riwayat Nabi Musa itu ditawari juga, tetapi tidak sampai hari kiamat, lebih lama begitu saja. Tapi malaikat yang datang justru ditempeleng oleh Nabi Musa sampai matanya melotot. Sahih riwayatnya. Itu Nabi Musa. Tapi kemudian Nabi Musa lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, saya menuju hambamu yang tidak mau dicabut nyawanya. Malaikat ditempeleng, Pak. Kemudian menghadap lagi, sekarang kembali lagi. Suruh kembali. Musa pun memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Disempurnakan nikmatnya. Jadi kematian itu sebetulnya menyempurnakan nikmat di dunia. Ini sedikit saya katakan, jemaah rahimakumullah. Jadi kematian itu sejatinya menyempurnakan nikmat kita. Jadi nggak perlu takut mati, pindah alam saja. Karena kenikmatan seperti apapun, kepuasan seperti apapun di dunia ini ada batasnya. Makan yang namanya enak ya begitu saja sampai enak bosan. Maka kita disempurnakan dengan kematian itu. Jadi Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kasus kita kembali ke kasus ini, baik itu dikumpuli atau tidak, maka dia harus menunggu sang istri yang statusnya janda itu menunggu selama 4 bulan 10 hari baru boleh dia menikah lagi. Kemudian jemaah rahimakumullah, setelah itu dijelaskan bil ijma, maksudnya ini adalah kesepakatan para ulama. Kemudian wa mustanaduhu fi ghairil madkhul biha umumul ayatul karimah wa hadal umumul karimah. Kemudian dijelaskan dalilnya ini adalah orang yang tidak sempat dijima oleh suami kemudian suaminya meninggal, dalilnya adalah ayat secara umum yang kita baca ini, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusina arba'ata ashhur layal ashhuri wa asyra. Dalilnya ayat adalah ini, dalil secara umum. Kemudian jemaah rahimakumullah, dijelaskan pula di sini suatu hadis, wa hadzal hadithi, dan ini adalah hadis alladzi rawahul Imam Ahmad, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Ahlussunnah dan Ahlussunnah dalam kitab Ahlussunnah, wa sahhahahu Imam Tirmidzi, kemudian disahihkan Imam Tirmidzi. Dalilnya diantaranya adalah hadis ini, kemudian dijelaskan dalam hadis ini anna Ibnu Mas'ud, yakni sesungguhnya Ibnu Mas'ud su'ila an rajulun tazawwaj imra'atam famata anha walam yadkhul biha walam yafrid laha. Dijelaskan di sini jamaah rahimakumullah, Ibnu Mas'ud ini pernah ditanya oleh seorang Ibnu Mas'ud sahabat Rasulullah SAW ditanya mengenai masalah seorang lelaki yang mengawini seorang wanita, lalu si lelaki ini meninggal dunia. Famata anha walam yadkhul biha walam yafrid laha fataradatu ilaih. Bolak-balik orang ini bertanya, jamaah rahimakumullah, sampai kemudian Ibnu Mas'ud menyatakan, jamaah rahimakumullah, kata beliau, aku akan menjawab dengan ro'yi, perasaanku. Karena beliau belum mendengar pertanyaan ini. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, jika jawaban ini benar, maka dari Allah. Dan jika keliru, maka dariku dan dari setan. Ini Ibnu Mas'ud jamaah rahimakumullah. Dia tidak tahu, tidak berani menjawab bahwa ini kata Allah, kata Rasul, nggak berani.
Tapi dia mengatakan ini ro'yu, faqala aqul bi ro'yi, di sini dijelaskan. Maka aku katakan jawaban ini sesuai dengan perasaanku, perasaan yang dimiliki oleh Ibnu Mas'ud. Kemudian jemaah rahimakumullah, sedangkan Allah dan Rasulnya berlepas diri dari jawaban ini, maka katanya si wanita itu mendapat mas kawinnya dengan penuh. Nah, ini kasusnya menikah belum sempat menentukan mas kawinnya, maharnya belum sempat ditentukan. Nanti kita bahas sedikit mas kawin. Belum sempat menentukan maharnya, kemudian belum sempat dikumpuli dan mati. Jamaah rahimakumullah. Si laki-laki ini. Maka kata Ibnu Mas'ud, si wanita mendapat mas kawinnya dengan penuh. Menurut riwayat lain disebutkan mendapat maharnya, mahar yang disebutkan itu, misil, tanpa ada pengurangan dan penggelapan, dan diwajibkan atas diri si wanita melakukan iddahnya, serta ia dapat mewarisi peninggalan suaminya. Ketika Ibnu Mas'ud menjawab itu, kemudian berdirilah sahabat Rasulullah Maqol Ibnu Yasar Al-Asja'i. Dia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW memutuskan hal yang sama terhadap pertanyaan itu. Jadi jawabannya Ibnu Mas'ud persis sebagaimana yang dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat Rasul, jamaah rahimakumullah. Jadi orang yang ditinggal mati suaminya, baik itu belum dijima, belum dikumpuli, ataupun sudah dikumpuli, statusnya harus menunggu selama 4 bulan 10 hari baru boleh menikah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian terlepas dari itu, dikecualikan pula ketika seorang suami yang meninggal itu, yang ditinggal istrinya dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil tidak harus menunggu 4 bulan 10 hari. Kalau ditinggal mati pas hamil, maka masa iddahnya itu sampai perempuan melahirkan. Setelah perempuan melahirkan itu, boleh dia menerima pinangan orang lain. Ini syariat, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketentuan dalam Islam. Terkadang, kadang kita nggak paham, tidak tahu, dikit-dikit mengatakan, setelah ditinggal mati 4 bulan lebih, 10 hari lebih bahkan, kemudian menikah. Tetangga ngomong, orang ini kuburan masih basah, sudah nikah, sudah kawin. Padahal syariat, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Bilang orang Jawa, ora becik. Padahal syariat. Terlebih dari itu, terkadang malah melanggar syariat itu yang banyak. Tidak apa-apa melanggar syariat. Mau keluar harus gini, gitu, dan lain sebagainya. Padahal jamaah rahimakumullah, sama dengan seorang suami, masa iddahnya nggak ada. Sekian bulan ditinggal, menikah lagi. Itu syariat, nggak apa-apa. Katanya kurang becik. Yang kurang becik yang mana? Hanya tradisi saja. Tapi di dalam Islam dibolehkan, jamaah rahimakumullah. Malah seharusnya begitu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maka tentang yang hamil ini, wallahi ya'isna minal makhidi min nisaikum inirtabtum faidatuhunna 3 ashhur wallahi lam yakhidn wa ulatul akhmali ajaluhunna ayyadna khamlahun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, menopause, di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya adalah 3 bulan. Dan begitu perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, maka iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini terjadi pula di zaman sahabiyah, yakni disebutkan suami Subai'ah, yaitu Sa'id ibnu Khawlah, meninggal dunia. Sedangkan Subai'ah dalam keadaan hamil darinya.
Tidak lama kemudian setelah kematian suaminya, Subai'ah ini melahirkan bayinya. Menurut riwayat yang lain, Subai'ah melahirkan bayinya selang beberapa malam sesudah kematian suaminya. Walaupun 1 hari setelah suami meninggal, 2 hari atau 1 hari, besoknya melahirkan, itu sudah boleh dinikahi, boleh menikah. Kemudian Subai'ah bersih dari nifasnya, ia menghias diri untuk para pelamar. Jadi dia berhias, jamaah rahimakumullah. Maka masuklah seseorang yang bernama Abu Sanabil Ibnu Bakka menemuinya dan langsung berkata kepadanya, "Mengapa engkau kulihat menghiasi dirimu? Barangkali kamu mengharapkan nikah. Demi Allah, kamu tidak boleh nikah sebelum kamu melewati masa 4 bulan 10 hari. Sahabat Rasul mengatakan begitu pertama, belum tahu. Setelah Abu Sanabil berkata demikian kepadaku, maka ku pakai pakaianku pada petang harinya, lalu aku datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepadanya masalah tersebut. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberikan jawaban kepadaku bahwa diriku telah halal untuk menikah lagi setelah aku melahirkan bayiku. Kemudian beliau memerintahkan kepadaku untuk menikah jika suka. Ini dalil yang menjelaskan kalau ditinggal mati suaminya, apakah itu dijima, sudah dijima, belum dijima, itu 4 bulan 10 hari, kecuali dalam keadaan mengandung, itu masa iddahnya menunggu sampai melahirkan. Dalam waktu menunggu itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidak diperkenankan berhias yang memancing syahwat. Maka dijelaskan di sini, dari makna ayat ini ditarik kesimpulan jamaah rahimakumullah, ini dijelaskan dalam kitab Shahihain, la yakhillu li imra'atin tu'minu billah wal yaumil akhir. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian melakukan iqdat, bela sungkawa, bersedih atas mayat lebih dari 3 hari. Fauqa salati illa ala zauji arba'ata asyhur wa asyra. Kecuali yang meninggal itu adalah suaminya. Jadi kalau kita ditinggal mati anak atau kerabat, nggak boleh kita berduka berlarut-larut bahkan lebih 3 hari. Fauqa salas, kecuali ditinggal mati suaminya. Di Islam itu luar biasa, semua diatur jamaah rahimakumullah. 4 bulan 10 hari. Bahkan suatu ketika jamaah rahimakumullah, ada seorang wanita bertanya, "Ya Rasulullah, inna ibnati tuwaffi anha zawjuha wa qad istakasu ainuha afanak huluha." Sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedang matanya mengalami gangguan penyakit. Bolehkah kami mencelainya? Maksudnya dihias. Dihias supaya kelihatan, ya begitulah. Nabi menjawab tidak. La marrotaini au salasah. Semua pertanyaan beliau jawab tidak sebanyak 2-3 kali. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya iddah yang harus dijalaninya adalah 4 bulan 10 hari. Sesungguhnya seseorang di antara kalian di masa jahiliyah menjalani iddahnya selama 1 tahun. Di masa jahiliyah itu jamaah rahimakumullah, Islam belum turun, belum masuk, 1 tahun wanita itu terkurung. Bahkan dalam suatu riwayat itu orang keluar, wah, tidak karu-karuan. Tapi Islam ini menyempurnakan sebagai syariat universal, dan syariat itu jamaah rahimakumullah tentu maslahat bagi semua umat manusia. Bukan manusia saja, hewan juga maslahat. Kemudian Ibnu Abbas meriwayatkan jamaah rahimakumullah, apabila seorang wanita ditalak suaminya atau ditinggal mati suaminya, lalu selesai masa iddahnya, tidak mengapa apabila dia berhias dan berpenampilan yang layak untuk persiapan menikah. Dan itu adalah
hal yang ma'ruf, fadzalikal ma'ruf. Setelah itu berhiaslah, berpakaianlah yang rapi sesuai syariat ya untuk persiapan melamar atau dilamar. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah menjelaskan faida balagna ajalahuna fala junaha alaikum. Maka apabila telah sampai batas itu tidak ada dosa atas kalian fi ma fa'alna fi anfusina bil ma'ruf. Tidak ada dosa para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut, walinya orang tuanya. Ini tentu umur-umur yang masih ya di bawah 50 lah. Kalau sudah 60 kan mungkin sudah beda lagi, mungkin tidak terpikir untuk itu, atau bisa juga sebaliknya. Maka kemudian Allah mengatakan wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap apa yang kalian perbuat maha mengetahui. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah melanjutkan di dalam ayat yang ke-235, ayat 235 jamaah rahimakumullah. Wala junaha, dan tidak ada dosa atas kalian fima arradtum bih, di dalam apa-apa. Maksudnya di sini fima arradtum bih itu fima arradtum, di dalam apa-apa kalian memberikan sindiran terhadap wanita-wanita yang telah tercerai dalam masa iddah. Ayat ini jamaah rahimakumullah, Allah memberitahukan orang-orang itu boleh melamar, maksud khitbatun nisa, melamar seorang wanita ketika dalam masa iddah, masa menunggu, yakni bain kubro, talak 3, ataupun masa menunggu setelah suami meninggal. Jadi cerai mati. Ini yang dimaksud fima arradtum bih, di dalam apa-apa. Arradtum itu maksudnya dengan kata-kata sindiran. Misalnya jamaah rahimakumullah, ya namanya misal ada seseorang duda atau perjaka naksir betul sama tetangga sebelah karena rupawan, cantik, meninggal suaminya. Nah, meninggal suaminya, lah masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Di dalam masa iddah itu boleh laki-laki itu melamar, maksudnya belum melamar yang sesungguhnya, khitbatun nikah, menginginkan wanita dengan kata-kata sindiran. Tidak boleh dengan kata-kata tegas. Kalau masa iddah, ini kalau nggak dijelaskan susah. Misalnya suami itu meninggal atau talak bain kubro yang tidak bisa dirujuk kecuali harus dinikahi orang lain. Sudah bu, tidak usah bersedih, pasti nanti ada orang yang menikahi. Itu kan sindiran. Kalau kita ngomong bu, tidak usah bersedih, nanti aku pasti menikahimu, itu nggak boleh. Kiasan. Jadi kata-katanya ini kiasan. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu, wah, tidak selesai kita kupas. Banyak sekali penafsiran-penafsiran dari Ibnu Abbas atau sahabat-sahabat yang lain. Pada intinya boleh kita itu mengkhitbah wanita dalam keadaan iddah, tetapi dengan sindiran. Tidak ada wanita secantik engkau. Nah, itu kan sindiran juga, kiasan. Ya, intinya menyindir fima arradtum bihi min khitbatin nisa, dari melamar. Tidak apa-apa Pak, boleh. Lama menduda misalnya pas itu, wah ini cocok sudah, datangi. Ngomong di hadapan walinya kah, di hadapan dia. Kalau begitu kan dia juga nanti merasa, siapa yang dimaksud kalau nggak saya? Saya itu sebetulnya pengen wanita yang memiliki sifat-sifat ini. Tidak disebutkan orangnya. Boleh-boleh saja. Min khitbatin nisa.
Au aknantum fi anfusikum, atau menyembunyikan di dalam diri kalian. Setelah kondisi janda, dalam masa iddah itu dia sembunyikan. Mungkin tidak keluar omongannya. Mudah-mudahan perempuan ini cocok denganku dalam hati. Kalau dalam hati tidak apa-apa, tegas pun tidak apa-apa kalau dalam hati. Au aknantum fi anfusikum, maka Allah kemudian mengatakan alimallahu annakum satadkurunahuna. Ini penjelasannya begini, jamaah rahimakumullah. Au aknantum fi anfusikum, atau kalian menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hati kalian, yakni kalian memendam keinginan untuk melamar mereka menjadi istri kalian. Itu baik. Dihitung terus, oh sudah sekian. Begitu apa istilahnya cepat, nanti kedahuluan orang. Itu boleh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun, dan Rabbmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum, dan aku lebih mengetahui terhadap apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nyatakan. Dinyatakan dengan sindiran boleh, dinyatakan dalam hati itu boleh, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang dalam masa iddah masih menunggu. Tapi yang nggak boleh itu ketika kata-katanya pasti, itu nggak boleh. Kemudian Allah melanjutkan walakil la tu'aiduhunna sirron, tetapi janganlah kalian mengadakan janji nikah dengan mereka secara rahasia. Maksudnya jamaah rahimakumullah, tidak boleh juga kita berjanji dengan mereka dalam masa iddah itu secara rahasia, nggak boleh. Sekarang kan WA banyak. Kalau dulu nggak ada, lewat WA. Nanti kita menikah ini itu dan lain sebagainya. Itu nggak diperkenankan. Dijelaskan di sini jamaah walakil la tu'aiduhunna sirron. Saya ambilkan beberapa penjelasan sahabat. Janganlah kamu katakan kepadanya sesungguhnya aku cinta kepadamu. Berjanjilah kamu bahwa kamu tidak akan kawin dengan lelaki selainku. Contoh-contoh kata-kata itu, berjanjilah kamu bahwa kamu tidak akan kawin selain dengan aku. Maksudnya jangan mengadakan janji kawin dengan secara rahasia itu di waktu masa iddah. Maka ketika orang itu masa iddah menikah, jamaah rahimakumullah, ada beberapa konsekuensi yang harus mereka tanggung. Dari pendapat Imam Syafi'i, Malik, Hanafi itu banyak. Ada yang suruh pisah total dan lain sebagainya. Ini termasuk ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya ditaati oleh kita sebagai seorang muslim. Jadi, tapi setelah masa iddah selesai itu, monggo silakan. Tapi untuk sindiran, termasuk berjanji yang rahasia itu tidak diperkenankan. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut dan melakukannya, tetapi Dia menghalalkan lamaran dan ucapan yang ma'ruf. Setelah itu jamaah rahimakumullah, illa antaqulu qaulan ma'rufa, kecuali jika kamu mengatakan perkataan dengan ma'ruf. Terus disebutkan wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablughal kitaba ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu wa'lamu annallaha ghafurun halim. Pada intinya jamaah rahimakumullah, berjanji pun secara rahasia itu tidak diperkenankan di dalam masa iddah, kemudian apalagi menikah. Dan jangan takzimu, ada niat uqdatun nikah, akad nikah, sehingga sampai masa iddah itu, selesai masa iddah. Wa'lamu, dan ketahuilah annallah, sesungguhnya Allah ya'lamu, maha mengetahui, ma fi anfusikum fahdharu, di dalam diri kalian maka berhati-hatilah. Wa'lamu anallahu ghafurun halim, dan Allah maha mengetahui, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyantun. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian
2 ayat lagi kita tambah, kan ini penjelasan-penjelasan. Ayat yang ke-236 menjelaskan tidak ada dosa atas kalian. La junaha alaikum in talaqtumun nisa, jika kalian menceraikan istri-istri kalian malam tamassuhunna, sebelum kalian kumpul. Jadi orang perempuan setelah dinikahi kemudian diceraikan, tidak sempat jima, itu dibolehkan. Misalnya bercerai. Kenapa dibolehkan jamaah rahimakumullah? Terkadang belum menikah, belum tahu. Begitu menikah ngakunya dia gadis, ternyata janda, boleh dicerai. Nggak apa-apa. Punya anak 2, ngakunya nggak punya anak. Diceraikan boleh sebelum dukhul kumpul. Itu boleh di dalam Islam. Karena ada unsur kebohongan di situ dan berdosa. Lajunaktir, tapi di sini tidak ada dosa atas kalian. Intolaktum, jika kalian menceraikan anisa, istri-istri kalian malam tamassuhuna, sebelum kalian kumpul. Autafridu, au di situ maksudnya dan autafridu, dan kamu belum menentukan lahunna faridoh, terhadap istrimu itu faridoh. Faridoh itu yang dimaksud mahar. Jadi kalau faridoh mahar, makna yang kedua kewajiban. 2 in 1 maknanya. Mahar di sini dijelaskan berarti wajib. Mahar di sini harus ada mahar dalam pernikahan. Yang kedua faridoh, menjelaskan bahwasanya mahar itu wajib. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidak ada dosa orang menceraikan istri dan istri setelah dinikah kemudian diceraikan dan belum sempat dukhul kumpul. Dan dia pun belum menentukan mahar nikah itu. Kalau di tempat kita kan sudah biasa. Saya terima nikahnya ini dengan mas kawin, mahar itu sekian kontan. Nah, itu biasa. Tapi di sini siapa tahu dalam penentuan mahar itu dia mau banyak lagi. Misalnya 10 dinar, 1000 dinar. Saya pengen nambah, berarti belum disebutkan di situ mas kawinnya. Berapa jumlahnya. Dan di sini juga belum sempat dikumpul, sudah dicerai. Nah, konsekuensinya jamaah rahimakumullah, kalau sudah begitu wa matti'uhunna, dia harus memberikan mut'ah. Mut'ah itu pemberian. Bisa berupa hadiah, bisa juga berupa kenang-kenangan. Mut'ah itu bukan nikah mut'ah maksudnya. Pemberian. Jadi kalau istrinya sudah dicerai, kondisinya begini nih, dia harus memberikan mut'ah. Mut'ahnya adalah alal musyi qadaruh, bagi orang yang diberikan keluasan rezeki ya sesuai kemampuannya. Sesuai kemampuannya. Wa alal muqtiri qadaruh, dan kalau miskin ya sesuai dengan kemampuannya. Kemarin kita sampaikan yang ma'ruf baik, semuanya pemberian itu pemberian yang baik. Memper mirip. Kalau gajinya sekian juta ya kasih mut'ahnya itu yang lumayan. Pemberian, karena orang sudah dicerai belum dikumpul, wah image-nya masyarakat, kenapa bisa begini-begini? Tapi Islam luar biasa, ternyata masih diberi hadiah, termasuk masih diberi kenangan, berarti nggak ada apa-apa. Itu kalau bil ma'ruf. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Maka jamaah rahimakumullah, ada 3 pendapat tentang mut'ah ini. Yang pertama mengatakan bahwa mut'ah itu wajib diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 241. Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf. Ini umum, suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. Kemudian juga jamaah rahimakumullah, perihal ketika para istri Nabi menuntut nafkah. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepada kalian mut'ah dan aku ceraikan kalian dengan cara yang baik. Jadi pemberian mut'ah kalau sudah bercerai. Terus pendapat yang kedua, bahwa mut'ah wajib diberikan seorang wanita
apabila diceraikan sebelum digauli, sekalipun mas kawinnya telah ditentukan. Karena ayatnya dalam Al-Ahzab maknanya, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kalian ceraikan mereka sebelum kalian mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagi kalian. Yang kalian minta menyempurnakannya, maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Terus pendapat yang ketiga, jamaah rahimakumullah, mut'ah itu hanya diberikan pada wanita yang diceraikan dalam keadaan belum digauli dan belum ditentukan maharnya. Ayat ini tadi, itu pendapat yang kuat. Dan Rasulullah SAW, Imam Bukhari meriwayatkan, pernah menikahi Umaymah binti Surahbil. Ini sahih, tapi saya belum tahu ini Bapak Ibu jamaah. Umaymah ini binti Surahbil, ana belum tahu siapa-siapa. Istri-istri Rasulullah, nama yang ini belum pernah saya dengar. Tapi ada kewajiban kita untuk mencari. Kalau di tafsirnya Syekh Rasyid Ridho, itu insya Allah ada penjelasan sampai istrinya Rasulullah itu bukan 11, 15. Itu dijelaskan. Tapi secara totalnya anak nggak paham. Yang Umaymah binti Surahbil ini. Tapi penjelasan ini Imam Bukhari yang meriwayatkan dalam bab sahihnya dari Sakhal Ibnu Said dan Abu Said, bahwa keduanya pernah menceritakan hadis bahwa Rasulullah mengawini Umaymah binti Surahbil. Ketika Umaymah dimasukkan ke dalam rumah Nabi dan Nabi SAW mengulurkan tangannya kepada Umaymah, maka seakan-akan Umaymah tidak suka dengan pernikahan ini. Karena apa dan lain sebagainya, anak kurang paham. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada Abu Usaid agar memberinya perlengkapan dan pakaian, yaitu berupa 2 setel pakaian berwarna biru, itu sebagai mut'ahnya. Ini kewajiban untuk memberikan mut'ah. Kemudian yang kedua 37, kalau tadi belum ditentukan maharnya. Kalau ini sudah ditentukan maharnya, jamaah rahimakumullah. Wa in talaqtumuhunna, dan jika kamu menalak hunna terhadap perempuan, sama min qabli an tamassuhunna, sebelum terjadi dukhul atau jima'. Waqad faratum lahuna, dan sungguh kamu telah menetapkan untuknya faridah maharnya. Maharnya sudah ditentukan. Jadi pernikahan jamaah rahimakumullah ada 3 keadaan. Yang pertama ada mahar. Contohnya, saya terima nikahnya si A dengan mahar sekian, itu sah. Maharnya 1.000 misalnya, sah, boleh. Kemudian yang kedua itu tanpa mahar. Saya terima nikahnya si A dengan tidak memakai mahar. Ijma ulama, jumhur ulama menyatakan tidak sah nikahnya. Karena itu termasuk hibah. Yang boleh hibah itu adalah Rasulullah SAW. Itu penjelasan khusus. Kalau Rasulullah bisa, karena perempuan menghibahkan kepada beliau. Tetapi selain Rasulullah, karena sifatnya khos, enggak ada. Kemudian yang ketiga jamaah rahimakumullah, ada mahar tapi tidak disebutkan berapa. Saya terima nikahnya dengan mahar tidak disebutkan, itu sah. Jadi yang enggak sah itu tidak ada mahar, itu enggak boleh. Ini jamaah rahimakumullah, suami menceraikan istrinya dan sudah ditentukan maharnya. Maka ketika bercerai, fanis fuma farotum, dia harus mengembalikan maharnya itu separuh kepada sang istri. Kalau di sini kecil, 150.000 aja gitu. Kalau di luar sana besar, rumah itu bisa miliaran. Jadi separuh harus diberikan pada sang istri. Illa ayyafuna ayyafwaladhi biyadi, kecuali yakfuna. Yakfuna itu kembalinya ke perempuan. Kecuali sang istri memaafkan terhadap suaminya. Au yakfwaladhi biyadi,
atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah suaminya, uqdatun nikah. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Jadi kalau sang istri memaafkan, jadi tidak harus mengembalikan separuh, bisa jadi tidak apa-apa. Wa anta'fu, dan jika mereka saling memaafkan, aqrabu littaqwa, itu lebih mendekatkan diri kepada ketakwaan. Kemudian Allah menyatakan wala tansaul fadla bainakum, dan janganlah kalian mengutamakan, melupakan keutamaan kepada diri kalian. Maksudnya manusia itu memiliki keutamaan-keutamaan dalam hal berkeluarga, sepasang suami istri itu kebaikan itu harus ditanamkan dalam diri kita, laki perempuan, sehingga terjadi masalah pun akan baik, semuanya akan kembali baik. Kemudian innallaha bima ta'maluna basyir, sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian lakukan basyirun, maha melihat. Ini jamaah rahimakumullah yang bisa Anda sampaikan pada pagi hari ini, ayat berkenaan dengan perceraian, talak, termasuk talak dicerai dan talak ditinggal mati suami. Ayat berikutnya ini penjagaan sholat. Pelihara semua sholatmu dan pelihara sholat wusta, berdirilah untuk Allah dalam sholatmu. Insya Allah akan kita kaji kalau Allah memberikan kesempatan umur kepada kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.